Pertama-tama saya akan menjelaskan pemilihan produk barang dan jasa. Dasar keberadaan organisasi adalah adanya produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dan ditawarkan kepada masyarakat. Namun sebelum produk ditawarkan kepada masyarakat, terlebih dahulu organisasi melalui tahap pemilihan produk. Pemilihan produk adalah proses memilih barang atau jasa untuk menjadikan konsumen. Selanjutnya, tahap-tahap metode pemilihan produk. Yang pertama, pilihan strategi produk. Kebanyakan perusahaan besar di dunia memaksimalkan kesuksesannya dengan menonjolkan spesifikasi tertentu saja. Misalnya Honda. Kompetensi intinya adalah mesin. Hampir semua penjualan Honda seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain mempunyai teknologi mesin yang luar biasa. Yang kedua, siklus hidup produk. Tahapan tersebut adalah pengenalan pertumbuhan kedewasaan dan penurunan siklus hidup produk dapat berupa beberapa hari, bulan, tahun, atau dekade. Dan ketika siklus hidup produk tersebut sampai beberapa bulan, maka tugas manajer operasi adalah memperkenalkan produk baru. Yang ketiga, siklus hidup dan strategi. Manajer operasi bukan hanya harus siap untuk mengembangkan produk baru, tetapi mereka juga harus siap mengembangkan strategi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai pemilihan produk. Jadi, di dalam pemilihan produk ini terdapat juga analisis produk oleh nilai. Yang dimaksud analisis produk oleh nilai adalah pemilihan produk berdasarkan kontribusi yang diberikan produk tersebut terhadap sebuah perusahaan. Laporan mengenai kontribusi produk dapat dijadikan acuan oleh manajer untuk mengevaluasi strategi seperti apa yang sebaiknya digunakan produk tersebut agar kontribusinya meningkat. Misalnya dengan meningkatkan harga jual atau menurunkan biaya produksi terhadap produk tersebut. Laporan mengenai kontribusi produk ini juga dapat dijadikan acuan sebagai manajer untuk mengetahui produk mana yang sebaiknya dihentikan atau produk mana yang sebaiknya diberhentikan dari produksi agar kontribusi terhadap perusahaan dapat disumbang oleh produk-produk lain yang lebih baik. Kita lanjutkan kepada subbab kedua, yaitu mengenai menghasilkan produk baru. Mengapa produk baru harus dihasilkan? Karena produk lama mati, produk lama harus diganti, dan perusahaan menghasilkan sebagian besar keuntungan mereka dari produk baru. Di dalam menghasilkan produk baru, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu memahami pelanggan, perubahan ekonomi, perubahan sosiologis dan demografis, perubahan politik, perubahan teknologi, dan perubahan-perubahan faktor lain yang mempengaruhi produksi. Yang dimaksud dengan memahami pelanggan di sini adalah kita harus mengerti keinginan pelanggan itu seperti apa dan perusahaan harus bergerak secara dinamis mengikuti selera pasar. Kemudian untuk perubahan ekonomi, yaitu perubahan ekonomi dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan di pasar, sehingga perusahaan harus jeli menghadapi perubahan ekonomi yang terjadi di dalam pasar ini untuk memproduksi atau menghasilkan produk baru yang sesuai. Kemudian perubahan sosiologis dan demografis ini dipengaruhi oleh usia, tingkat kematangan pola pikir, dan jenis kelamin, sehingga perusahaan juga harus memperhatikan faktor ini sehingga menghasilkan produk baru yang sesuai. Selanjutnya yaitu perubahan teknologi. Perusahaan dapat memanfaatkan ini sehingga produk-produk mereka berkembang sesuai kemajuan zaman. Dan yang terakhir yaitu mengenai perubahan politik dan hukum. Di dalam perubahan politik hukum ini berarti perusahaan harus memperhatikan
ada peraturan-peraturan yang harus diperbaharui dan harus dipatuhi sehingga menghasilkan produk baru dapat sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya yaitu pengembangan produk. Nah, pengembangan produk merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu produk di pasaran. Pengembangan produk merupakan salah satu upaya teknis dalam mengubah suatu konsep menjadi konsep nyata. Berikut manfaat dan pentingnya dari upaya pengembangan produk. Yang pertama, pentingnya pengembangan produk, yaitu mempertahankan posisi pembaharu produk, mempertahankan pangsa pasar, menetapkan dasar-dasar pasar baru di kemudian hari, merekrut segmen pasar terlebih dahulu, memanfaatkan kecanggihan teknologi baru, dan memanfaatkan kekuatan distribusi. Selanjutnya, manfaat pengembangan produk yaitu untuk mencapai kemantapan penjualan dan laba, memperoleh penghematan dalam pasarnya, mempertahankan dan memperbaiki posisi dalam persaingan, menyesuaikan produk dengan selera konsumen, serta pengembangan teknologi, meningkatkan market share, dan untuk memperluas pasar. Baik, selanjutnya masalah desain produk. Masalah desain produk selain mengembangkan sistem dan struktur organisasi yang sangat efektif dalam pengembangan produk, terdapat beberapa pertimbangan yang sangat penting untuk desain produk. Yang pertama, desain yang tangguh. Desain yang tangguh berarti produk yang dirancang sedemikian rupa sehingga ada sedikit variasi pada produk tersebut agar menjadi produk unggulan. Yang kedua, desain moduler. Di sini, desain modular adalah desain di mana sebagian atau komponen dari suatu produk dibagi-bagi menjadi modul-modul yang sangat diperlukan atau dipertukarkan. Yang ketiga adalah computer aided design atau CAD. Maksudnya adalah penggunaan komputer secara interaktif dalam pengembangan dan mendokumentasikan sebuah produk. Yang keempat, computer aided manufacturing, yaitu CIM, sebuah sistem otomatis yang mampu menghasilkan produk atau benda melalui penggunaan perangkat permesinan yang dikendalikan oleh sebuah komputer. Kelima, teknologi virtual reality, yaitu suatu bentuk komunikasi visual di mana citra-citra digunakan sebagai pengganti benda aslinya, tetapi masih memungkinkan pengguna untuk merespon secara interaktif. Keenam adalah analisis nilai. Nah, analisis nilai ini bertujuan untuk mencari perbaikan dari sebuah produk yang dianalisis menjadi produk yang lebih baik dan menjadikan produk yang lebih ekonomis dan efisien. Yang terakhir yaitu etika dan desain ramah lingkungan. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa tujuan desain yang etis dan ramah lingkungan. Yang pertama, mengembangkan produk yang lebih aman dan ramah lingkungan. Kedua, meminimalkan limbah bahan baku dan energi. Dan ketiga, mengurangi kewajiban terhadap persoalan lingkungan hidup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mendefinisikan produk. Definisi barang dan jasa dari segi fungsinya yaitu apa yang dapat dilakukan oleh produk itu tersendiri. Kemudian produk dirancang dan perusahaan akan menentukan bagaimana fungsi tersebut dapat tercapai sesuai keinginan dari perusahaan. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mendefinisikan produk. Yang pertama adalah keputusan membuat atau membeli. Karena adanya variasi dari kualitas dan juga segi harga, maka perusahaan harus membuat keputusan yang tepat untuk membuat atau membeli produk. Yang kedua adalah teknologi kelompok. Teknologi kelompok adalah sistem pemberian kode pada produk atau yang menyatakan jenis, proses, dan juga parameter prosesnya. Yang ketiga adalah bill of material atau BOM. Di sini adalah sebuah daftar jumlah komponen, campuran beberapa bahan dan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk jadi. Dan yang keempat adalah dokumen untuk produksi, di mana di sini adalah gambar dari produk yang terdiri atas komponen-komponen yang biasanya merupakan gambar 3 dimensi atau gambar isometris. Baik, selanjutnya adalah kontinum pengembangan produk. Ini merupakan rangkaian atau tahapan-tahapan pengembangan produk yang dilakukan oleh perusahaan, di mana tujuannya untuk mencapai target dari perusahaan itu tersendiri dan juga untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Ada 7 tahapan yang harus diperhatikan dalam hal ini. Yang pertama adalah gagasan pokok. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengumpulkan sejumlah ide untuk menciptakan produk baru atau memodifikasi produk lama. Yang kedua adalah penyaringan. Tahap ini dirancang untuk menghilangkan seluruh gagasan-gagasan produk yang kurang memenuhi dengan tujuan perusahaan. Dan yang ketiga adalah pengembangan konsep. Setelah gagasan disaring, maka perusahaan menggunakan riset untuk mendapatkan input dari konsumen tentang manfaat dan harga. Yang keempat adalah analisis bisnis. Setelah mengumpulkan opini dari konsumen,
Adapun cara dari perusahaan tersebut adalah membuat satu perkiraan tentang tingkat skema penjualan atau biaya produksi dan juga keuntungan. Dan yang kelima ada pengembangan prototipe. Bagian teknik atau riset dan juga pengembangan akan membuat prototipe. Dan prototipe ini biasanya harganya sangat mahal karena memerlukan peralatan dan komponen yang ekstensif. Yang keenam adalah pengujian pemasaran. Di sini perusahaan akan menguji produk tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan kinerja, dan jika sudah memenuhi maka produknya akan dijual dalam skala tertentu. Dan yang terakhir adalah komersialisasi. Tahap ini merupakan langkah terakhir dari pengembangan produk dan melibatkan perencanaan untuk pengenalan produk dan juga peluncurannya secara luas. Juga ini adalah tahapan untuk melakukan pemasaran dengan skala. Saya akan menjelaskan tentang dokumen untuk produksi. Suatu produk yang telah dipilih, dirancang dan siap untuk diproduksi, produksi dibantu oleh berbagai dokumen. Di antaranya adalah gambar perakitan. Gambar perakitan merupakan gambar produk yang terdiri atas komponen-komponennya, yang biasanya digambar dalam bentuk 3 dimensi atau isosetrum, yang berfungsi untuk memberitahu cara untuk merakit unit. Di dalam gambar perakitan terdapat bagan perakitan, yang merupakan grafik untuk menentukan bagaimana komponen mengalir menjadi berbagai sub-assembly dan akhirnya menjadi barang jadi. Yang selanjutnya adalah lembar rute. Lembar rute merupakan dokumen yang berisi tentang rute proses yang harus dilalui seluruh komponen dari awal hingga akhir. Yang keempat adalah the work of order atau perintah kerja, yang merupakan dokumen untuk instruksi membuat produk dalam jumlah tertentu dan biasanya mempunyai jadwal tertentu juga. Yang terakhir adalah Engineering Change Notice atau ECN, adalah suatu dokumen otorisasi dan merekam perubahan desain dari fase pembuatan prototipe dan siklus hidup produk. Merancang produk jasa merupakan tantangan karena jasa pada umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Satu alasan peningkatan produktivitas dalam jasa begitu rendah adalah karena baik desain maupun pengantaran produk jasa menyertakan adanya interaksi pelanggan. Walaupun demikian, seperti halnya barang, sebagian besar biaya dan kualitas sebuah jasa didefinisikan pada tahap desain. Pendekatan pertama adalah memodelirkan produk sehingga kustomisasinya dilaksanakan pada perubahan modul. Strategi ini menjadikan modul dirancang sebagai kesatuan standar yang tetap. Pendekatan kedua pada desain jasa adalah membagi jasa menjadi bagian-bagian kecil dan mengidentifikasi bagian-bagian yang menyebabkan otomatisasi atau pengurangan interaksi dengan pelanggan. Teknik yang ketiga adalah untuk memfokuskan desain pada apa yang disebut moment of truth, di mana hubungan antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan sesuatu yang sangat penting. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai analisis proses rantai jaringan. Analisis proses rantai jaringan merupakan analisis yang memfokuskan pada cara di mana proses dapat didesain untuk mengoptimalkan interaksi antar perusahaan dan pelanggan. Analisis ini dapat diterapkan dalam berbagai macam pengaturan bisnis, di antaranya yang pertama, menambah efisiensi layanan. Karena keterlibatan pelanggan dalam desain atau penyampaian layanan dapat mengakibatkan produktivitas layanan yang rendah. Hal ini dapat mempersulit tantangan desain produk. Ada beberapa cara untuk membatasi interaksi, di antaranya 1. Membatasi opsi. Batasi pilihan karena pelanggan dapat berpartisipasi dalam desain layanan. Misalnya, untuk gaya rambut dan juga spesifikasi desain yang berupa segala sesuatu mulai dari menu restoran. Yang kedua, menunda kustomisasi.
Resolusi awal dari definisi produk adalah dapat membantu efisiensi serta membantu memenuhi harapan pelanggan. Tunda kustomisasi tertunda selambat mungkin dalam proses. Yang ketiga, modularisasi. Modularisasi layanan akan membuat kustomisasi berupa modul yang berubah-ubah. Strategi ini memungkinkan layanan khusus dirancang sebagai entitas modular standar. Yang keempat, otomatisasi. Otomatisasi bagi layanan menjadi bagian-bagian kecil dan diidentifikasi bagian-bagian yang memungkinkan otomatisasi. Misalnya, dengan mengisolasi aktivitas pencairan cek melalui ATM, bank telah sangat efektif dalam merancang produk yang meningkatkan layanan pelanggan dan mengurangi biaya. Dengan demikian, meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan desain produk yang saling menguntungkan. Yang kelima, moment of truth. Moment of truth adalah momen yang mencontohkan, meningkatkan, atau mengurangi ekspektasi pelanggan. Analisis yang kedua adalah dokumen untuk layanan. Karena interaksi pelanggan yang tinggi dari sebagian besar layanan, dokumen untuk memindahkan produk ke produksi seringkali berbentuk instruksi. Misalnya, terlepas dari seberapa bagus produk bank dalam hal pemeriksaan, tabungan, pinjaman, hipotek, dan sebagainya, jika interaksi antar peserta tidak dilakukan dengan baik, produk tersebut mungkin akan diterima dengan buruk. Demikian pula, layanan telemarketing memiliki desain produk yang dikomunikasikan kepada personel produksi dalam bentuk skrip telepon. Sedangkan manuskrip digunakan untuk buku dan storyboard digunakan untuk produksi film dan TV. Penerapan pohon keputusan untuk desain produk. Pohon keputusan dapat digunakan untuk keputusan produk baru serta untuk berbagai macam masalah manajemen lainnya ketika ada ketidakpastian. Hal ini sangat membantu ketika ada serangkaian keputusan dan berbagai hasil yang mengarah pada keputusan berikutnya yang diikuti oleh hasil lainnya. Ada beberapa prosedur untuk membentuk pohon keputusan, yaitu memastikan bahwa semua kemungkinan alternatif disertakan dalam pohon keputusan. Lalu, hasil atau pencapaian dimasukkan di ujung cabang yang sesuai. Tujuannya adalah untuk menentukan nilai moneter yang diharapkan dari setiap tindakan. Di sini, saya juga akan menjelaskan mengenai transisi ke produksi. Secara Ventura, suatu produk, baik barang atau jasa, telah dipilih, dirancang, dan ditentukan. Hal ini telah berkembang dari ide ke definisi fungsional dan kemudian ke desain. Selanjutnya, manajemen harus membuat keputusan untuk pengembangan dan produksi lebih lanjut. Salah satu seni manajemen adalah mengetahui kapan harus memindahkan produk dari pengembangan ke produksi. Langkah ini dikenal sebagai transisi ke produksi. Staf ini cenderung melihat perkembangan produk. Mungkin mereka tidak pernah memiliki produk yang lengkap karena biaya pengenalan produk yang terlampau tinggi. Meskipun tekanan yang saling bertentangan ini ada, manajemen harus membuat keputusan yang lebih banyak pengembangan atau produksinya. Setelah keputusan ini dibuat, biasanya ada periode produksi percobaan untuk memastikan bahwa desain dapat diproduksi. Pendekatan pertama untuk memastikan bahwa transisi dari pengembangan ke produksi berhasil. Beberapa perusahaan menunjuk seorang manajer proyek lain menggunakan tim pengembangan produk. Pendekatan kedua adalah integrasi, pengembangan produk, dan organisasi manufaktur. Pendekatan ini memungkinkan perpindahan sumber daya yang mudah antara dua organisasi saat kebutuhan